warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru penggerak di SD 23 ini dengan pemaparannya hari ini juga sangat bagus, sangat bermanfaat untuk penerapan positif di SD Negeri 23 ini. Mudah-mudahan dari pemaparannya untuk hari ini dapat merubah lebih bagus lagi tentang penerapan positif di SD Negeri 23. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melibatkan orang tua. Kalau si anak sudah tidak bisa kita bina di sekolah, ada orang tua di rumah yang memang guru pertama si anak. Kita libatkan orang tua, kita jelaskan kondisi si anak. Atau bisa juga dengan memberi dukungan. Jangan kita marahi kalau dia mengulang lagi, tapi kita beri dukungan. Jangan sering berbicara kotor. Dan selanjutnya itu menciptakan lingkungan positif. Kita ajak teman-temannya di sekolah untuk jangan berbicara kotor. Karena kalau teman-teman sudah tidak berbicara kotor, otomatis dia juga akan terbiasa untuk tidak berbicara kotor di dalam kelas. Bagaimana Ibu Sri? Terima kasih. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas lahir dari keyakinan. Keyakinan kelas lahir dari peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak, nyata. Selanjutnya berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tanggung jawab, mandiri, seperti hadir tepat waktu, terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Sedikit saja agar mudah diingat. Kata-katanya jangan terlalu panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Mungkin untuk toleransi yang beragama, berhubung kita sekolah yang bukan multi agama, bisa kita tidak kita terapkan, boleh juga, tapi kita mengajarkan toleransi. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini artinya bukan guru saja. Oh, datang guru, catat, nanti ketik, tempel. Ini ya keyakinan kelas 6, ini ya keyakinan kelas 1, bukan seperti itu, tapi kita libatkan anak-anak sendiri yang membuat. Ini misalnya kita ajak anak untuk menulis di kertas apa saja keyakinan, baru nanti muncul keyakinan kelas yang bisa kita tempel di dinding kelas kita. Nah, inilah segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Karena kita mengusahakan diri untuk berada di posisi manajer, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu keadaan anak. Jangan kita marah lagi. Setiap orang, kata-katanya bisa kita buat setiap orang pasti berbuat salah. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Atau bisa juga dengan ibu dulu juga seperti kamu. Bisa. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Dia jawab sendiri apa yang salah. Solusinya dari dia sendiri. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu kita pertanyakan kepada anak. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Si anak mencari sendiri solusinya. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Misalnya hadir tepat waktu ke sekolah atau menghindari berbicara kotor di dalam kelas. Berikut saya ada membuat video tentang segitiga restitusi bersama murid-murid saya di kelas 6. Ini ceritanya Alif tidak terima tugasnya dicontek oleh Fadil.
Alif melapor kepada wali kelasnya. Ini kita undang anaknya. Guru menanyakan dulu kabar anak. Kita bertanya, ada apa tadi sampai Alif marah? Di sini guru menjelaskan bahwa setiap manusia itu pernah membuat salah. Kita ajak anak untuk berbicara terbuka dengan kita dan dia mau jujur. Si anak menjelaskan kesalahan dia bahwa dia bermain seharian, jadi tidak belajar sehingga dia mencontek punya kawannya. Guru menjelaskan bahwa setiap orang punya salah dan setiap kesalahan itu ada konsekuensinya. Si anak mengatakan dia melanggar keyakinan kelas tanggung jawab, tidak menghargai teman. Dia mencari sendiri solusinya itu dengan rajin belajar dan tidak akan menyontek serta tidak akan bermain seharian. Selanjutnya ini ada Husna. Kasus kedua, Husna terlambat masuk kelas. Di sini guru juga membuat anak nyaman untuk bercerita dengan menanyakan kabar atau menanyakan keadaannya. Jadi si anak tidak merasa gugup atau takut di saat bertemu guru. Si anak menjelaskan bahwa dia terlambat tidur karena bermain HP semalaman. Si anak menjawab sendiri solusinya bahwa dia tidak akan terlambat lagi dan dia tidak akan bermain HP sampai larut malam. Di sini anak melanggar keyakinan disiplin, tidak menghargai teman karena dia terlambat, mengganggu teman-teman yang sedang belajar.
Terima kasih. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi di saat anak terlambat, si guru tidak memberi hukuman, guru tidak membuat anak menjadi pembuat rasa bersalah, tidak mengandalkan posisinya sebagai teman. Kalau guru mengandalkan sebagai teman, otomatis anak ada guru ini besok yang pasti gurunya mau nolong, pasti gurunya mau bantu saya. Tapi kita sebagai manajer di sini biarkan si anak bercerita dan terbuka. Kita angkat salut untuk anak yang mau berbagi cerita dengan gurunya walaupun dia buat salah. Di saat anak menceritakan tentang kesalahannya, bukan kita lagi kita salah kamu. Jangan, tapi kita mengapresiasi dulu bahwa dia mau berbagi cerita dengan kita. Dari paparan saya dan video tersebut ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak Abdul Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman, Guru PJOK. Yang ingin saya tanyakan langsung saja mengenai penerapan disiplin positif. Bila seorang anak yang kita respons dia hadir, tapi kelakuannya seperti itu terus tidak ada perubahan, lantas akan menjadi contoh untuk teman yang ditirukan oleh teman lain. Itu bagaimana sikap saja supaya yang biasa jelek itu, yang tidak disiplin itu ataupun yang tidak positif, supaya tidak tertular sama anak-anak dan teman lain. Demikian, terima kasih. Kalau menurut saya seperti mungkin dari pertanyaan Bu Sri tadi, kita bisa sebenarnya untuk memvalidasi tindakan dia salah itu tidak harus di depan umum. Kita bisa panggil dia, ajak dia bercerita kenapa dia seperti ini. Biasanya anak mau terbuka. Mungkin untuk saya sendiri di kelas 6 saya pernah anak perempuan yang berbicara dengan ngegas dan kasar. Si anak tersebut berbicara perempuan. Jadi saya ajak dia untuk berbicara terbuka, dia mau berbagi. Rupanya dia merekam di saat orang tuanya di rumah yang sedang goyang rumah tangganya. Jadi di saat itu orang tuanya sering berbicara kotor, berbicara kasar baik ayah maupun ibunya. Jadi dia merekam. Waktu itu dia di usia kelas 3. Jadi saat itu terbawa, saya panggil dia. Sebenarnya dia tidak masalah dengan dia berbicara kotor, dengan dia berbicara ngegas atau kasar. Tapi betul yang dia bilang itu. Misal ada kawan yang tidak paham, kawannya bertanya kepada anak perempuan tersebut, dia menjawabnya, apa kau tidak mendengar ibu jelas? Betul yang dia bilang itu, tapi bukan seperti itu yang saya validasikan. Bukan seperti itu cara memberitahu teman, tapi dengan bahasa yang lembut, apalagi dia perempuan. Saya perhatikan dalam 2 minggu ini saya sudah banyak berubah, malah dia sudah sedikit lebih tenang, kecuali di saat dia diusik oleh temannya. Bagaimana Pak Abdul Rahman? Atau mungkin bisa kita melibatkan orang tuanya di rumah untuk ikut mengetahui bagaimana keadaan anaknya di sekolah, karena sikap si anak di rumah dengan di sekolah itu berbeda. Bisa jadi si anak itu di rumah sangat santun, sopan, mungkin dia takut dengan orang tuanya. Sebenarnya anak tersebut tidak nyaman dengan orang tuanya, karena takut dapat hukuman, takut dipukul oleh orang tuanya. Jadi si anak ini nurut saja di rumah. Tapi begitu si anak berada di luar rumah, bisa dibilang Masya Allah, tabarakallah, bisa balap motor, mungkin itu cara dia melepaskan emosi yang dari rumah. Sebenarnya dia sebagai anak tidak mendapatkan haknya. Kita kasih dengan anak kita beri kasih sayang, tapi bukan seperti itu cara mendidiknya. Jadi mungkin di luar dia bisa Masya Allah, tabarakallah,
kita bilang sifatnya, karena kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu bandel. Kita selipkan saja doa-doa untuk anak. Ya mungkin di luar anak itu tidak sama dengan anak yang di rumah. Orang tua suka memuji, oh anak saya tidak seperti itu. Di rumah sangat patuh, sangat nurut dengan saya. Begitu dia di luar, sangat membangkang dengan kita guru. Kita guru pun di kelas ada anak puluhan, yang orang tua mungkin di rumah cuma 1 sampai 5 anak. Bagaimana Pak Gunawan? Kita sudah berada di akhir pemaparan saya, yaitu kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Artinya kita sendiri punya standar bagaimana seorang guru harus bersikap, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan Indonesia. Seperti Bapak Pendidikan kita mengatakan, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita ini sebenarnya among. Kita ini ibarat mendidik anak itu seperti kita menanam padi. Kalau padi tersebut kita tanam dengan baik, kita rawat, kita kasih pupuk, kita siram, kita jaga dia dari hama, maka akan tumbuh bulir-bulir padi yang sangat berisi. Begitu sebaliknya, jika kita mendidik anak kita dengan yang misalnya seperti orang menanam padi tadi, tidak disiram, tidak dipupuk, ya lepas saja seperti itu, otomatis padinya juga tidak akan berisi. Terima kasih untuk diseminasi kita hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dari Ibu Rami CGP di sekolah di Tiga Banda Aceh yang memaparkan begitu jauh, begitu dalam. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya, mudah-mudahan juga kita dapat menerapkan di sekolah kita. Jadi saya sebagai moderator, lebih kurang saya mohon maaf. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa 17 menit lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semua pada hari ini sehingga kita dapat hadir di ruang yang sangat berbahagia ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di SD Negeri 23 Banda Aceh. Selawat beriring salam tak lupa kita sambil sajikan kepangkuan dari besar Muhammad SAW yang telah mengubah dunia dari alam kegelapan ke alam terang-benderang seperti kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 23 Dunia SPD dan Ibu CGP, Ibu Rahmi, juga yang kami hormati Bapak Ibu sekalian semuanya yang hadir di ruangan ini. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, yang pertama sekali kita memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan atau membuka kegiatan ini, memberikan arahan kepada kita semua. Waktu dan sempat kami persilakan sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa salawat dan salam kita mengaturkan kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang pengetahuan. Baiklah ibu-ibu dan bapak semua, hari ini di sini kita berkumpul untuk membicarakan masalah diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah kita ini.
Adapun yang ingin saya sampaikan kepada kita semua yang ada di sini, di sekolah kita untuk sekarang ini kita sudah melihat sudah ada budaya positifnya, walaupun tidak semua tercover, tapi sedikitnya ataupun lebih kurang kita bilang sudah ada yang positif kita lihat, baik itu dalam kedisiplinan, terus karakternya, dan kemudian pun hukuman bagi anak-anak yang melakukan kesalahan sudah mulai diterapkan di sekolah kita ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan, semoga bisa kita jalankan ke depannya lebih baik lagi. Mungkin saya tidak memperpanjang mukadimahnya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita berikan waktu kepada kepala kita semuanya. Bahwasannya beliau sudah memberikan arahan kepada kita semua. Nah, untuk selanjutnya sekarang pemaparan dari teman kita CGP yaitu Bu Rami. Bagaimana penerapan ataupun budaya positif itu apa, nanti sama-sama mari kita dengarkan atas paparan beliau. Pada Ibu Rami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk apresiasi serta dukungan dari Bapak Guru MTSD Negeri 23. Terima kasih untuk dukungannya hari ini. Hari ini diseminasi pemahaman budaya positif adalah salah satu tugas aksi nyata kami guru penggerak di modul 1.4, yaitu budaya positif. Kita sama-sama belajar, yaitu materi kita diseminasi pemahaman budaya positif modul 1.4. Saya Rami SPD CGP Angkatan 11 Kota Banda Aceh. Konsep inti dari penerapan budaya positif yang ada di modul 1.4 yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kita sebagai guru yaitu posisi kontrol guru, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri terdiri dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Di sini kita sebagai guru tidak, misalnya kita kasih satu materi, harus kamu siapkan ya anak-anak, tidak seperti itu. Misalnya tentang membaca. Jadi si anak kita kasih materi membaca atau literasi. Ada anak yang bisa memang dia mahir untuk memahami suatu teks. Ada anak yang sedang pemahamannya tentang suatu teks. Jadi kita bedakan. Enggak harus kita tuntut semuanya sama. Catatan ini harus siap, tugas ini harus siap. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan anak didik kita. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Misalnya ini ada ilustrasi seorang guru yang mengontrol murid. Kita yang mengontrol anak. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ilusinya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Ilusinya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita orang dewasa, sedangkan murid kita ini masih anak-anak. Suka-suka kita paksa dia, kamu harus begini, kamu harus ikuti peraturan ibu, kamu harus jalankan peraturan dari sekolah. Bukan seperti itu anak-anak kita. Tapi di sini kita mengurangi atau menghindari posisi kontrol kita sebagai guru. Tapi kita di sini adalah sebagai manajer.
Dengan kita memberi kritik untuk anak, bisa jadi anak itu merasa bersalah ataupun malu. Bisa kita beri hukuman, kamu begini, jangan lagi. Bisa jadi dia malu ataupun dia akan kurang nyaman untuk belajar dengan kita, sehingga tertanam di karakter dia. Oh, besok saya tidak bisa begini ya, nanti kena marah sama ibu guru. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin? Sering kita mendengar kata ayo disiplin, disiplin, di mana-mana banyak kata disiplin. Apa itu disiplin? Di dalam budaya kita, disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan pada seseorang, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Harus disiplin tepat waktu. Kita terasa tidak nyaman di situ. Sebagai pendidik, kita sebagai guru, tujuan kita itu menciptakan, bukan mengharuskan, tapi menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya si anak ini setiap dia melakukan kegiatan itu bukan karena takut dengan kita, takut dapat hukuman, takut kena marah, tapi bukan seperti itu. Punya kesadaran enggak dia? Kenapa dia harus mengikuti peraturan sekolah? Kenapa dia harus hadir tepat waktu ke sekolah? Bukan karena takut kena hukuman. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila, ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinataan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Selanjutnya ada Ibu Primary Years Program atau PYP, itu ada rasa toleransi di sini. Kita mengajarkan kepada anak kita bagaimana bertoleransi dengan yang beda agama, ataupun rasa hormat terhadap orang yang lebih tua, integritas, dia mampu berdiri sendiri, berusaha untuk mandiri, serta saling menghargai dan antusias, serta empati, dia punya rasa sayang dengan sesama, serta keingintahuan, belajar, dia ingin mencari tahu hal-hal baru, serta punya rasa kerjasama, percaya diri dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup, life skill, yaitu dapat dipercaya lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi dari sini kita mengajarkan anak-anak untuk tidak merendahkan sesama temannya, atau dia bahasa kerennya sekarang membuli. Inilah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Semua dari kita punya kebutuhan. Bagaimana cara kita menyikapi kebutuhan kita itu? 5 sebenarnya kebutuhan manusia. Kebutuhan kita yang pertama yaitu kebutuhan hidup. Kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh keamanan, kita butuh sehat. Selanjutnya, ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita mengajarkan kepada anak atau diri kita sendiri, yaitu rasa ingin diterima. Kita butuh itu. Di suatu lingkungan kita butuh rasa diterima, kita butuh rasa dipedulikan, rasa untuk berbagi, kerjasama seperti yang kita lakukan saat ini, kegiatan ini, serta menjadi bagian dalam kelompok. Karena kita di sekolah, suatu organisasi, rasa kasih sayang dan rasa diterima ini mungkin sangat perlu kita terapkan. Selanjutnya ada penguasaan, yaitu di sini ada rasa harga diri, keinginan untuk dianggap, serta memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini memang kita punya rasa ini sebenarnya.
Selanjutnya ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ada kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Kita semua ini, kita sendiri, kita punya dasar ini. Mungkin ada apa istilahnya? Ada rasa kebutuhan itu tidak bisa kita terapkan di suatu lingkungan. Kita tidak bisa memaksakan, ayo hargai saya. Tapi bagaimana saya bisa menghargai Anda? Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Perilaku motivasi manusia yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsiknya yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi si anak ini di saat dia melakukan suatu istilahnya kata tertib, kenapa saya harus melakukan ini? Bisa jadi dalam pikiran si anak ini dia sebenarnya nggak nyaman, dia sebenarnya ingin menghindari hukuman aja. Ya sudahlah, ikut, nanti daripada kena marah, daripada kena hukuman. Jadi untuk apa dia melakukan itu? Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ada juga anak yang tujuan dia mengikuti tata tertib itu sebenarnya ingin dipuji, akui saya, ataupun dia ingin dapat imbalan. Siapa ini yang mematuhi tata tertib ibu hari ini, misalnya hadir tepat waktu, nanti dapat hadiah dari ibu. Sebenarnya itu bukan motivasi dari diri dia sendiri, karena dia ingin dapat imbalan saja dari guru. Selanjutnya, motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang merasa diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita semua, saya rasa, ingin dihargai, termasuk anak murid kita sendiri. Ini bagian dari segitiga restitusi, yaitu pertama, ada perbedaannya mungkin hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba saja. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin contoh di sini, di saat anak, misalnya peraturan di sekolah kita, siswa-siswi wajib memakai sepatu berwarna hitam. Tapi si anak, dia tidak memakai sepatu itu. Kita tidak bertanya kenapa dia bisa memakai sepatu warna selain warna hitam. Tapi begitu dia datang ke sekolah, kita kan tiba-tiba saja ini dapat hukuman dari ibu. Tidak, atau anak buang sampah sembarangan. Tiba-tiba hukuman itu, tidak terencana tindakan itu. Jadi murid nggak tahu dia akan dapat hukuman apa. Disuruh apa ya sama ibu guru hari ini? Hukumannya apa ya? Biasanya hukuman ini berbentuk fisik. Kita akan menyentuh fisik dari murid kita, mungkin dengan mencubit, atau psikis. Psikis itu dengan kita memarahi dia menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar. Jadi dia akan merekam. Selanjutnya ada konsekuensi. Ini berbeda dari hukuman, yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya di kelas tidak boleh misalnya harap mendengar ketika guru memberi penjelasan. Itu kita dah buat kesepakatan kelas, dah tertempel di dinding. Tapi si anak melakukan itu. Sebenarnya dia tidak nyaman. Bisa jadi dia berbicara dengan temannya, sebenarnya dia punya perlu yang tidak bisa dia tinggalkan. Sikap guru di sini memonitor murid. Bicara ya, siapa yang bicara? Ini konsekuensinya, murid merasa tidak nyaman juga. Selanjutnya ini adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Selanjutnya ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Guru di sekolah kita diharapkan untuk kita berada di bagian restitusi ini. Kita jangan jadi pembuku, kita jangan jadi yang membuat murid merasa kurang enak, kurang nyaman. Betul Pak Abdurrahman, kurang nyaman bertemu dengan kita. Tapi kita usahakan kita berada di posisi restitusi. Di saat anak melakukan kesalahan, kita gali sendiri apa keyakinan yang dia langgar, dia cari sendiri solusi untuk memperbaikinya. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya dulu? Silakan Pak Cur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari tadi Ibu menjelaskan tentang salah satunya disiplin, ya, hubungan disiplin guru, terutama anak, ya. Saya ingin bertanya begini, dari sekian banyak disiplin yang kita terapkan di sekolah, adakah hubungan disiplin positif dengan penerapan adab dalam agama kita? Mungkin ini saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cur Ali. Menurut saya sangat erat kaitannya disiplin positif dengan agama kita yang diajarkan dalam agama kita. Sama-sama mengajarkan hal-hal baik. Kalau disiplin positif mengajarkan tentang perbaikan karakter, di agama kita Islam mengajarkan tentang tata krama. Kalau di disiplin positif, bagaimana cara kita menghargai atau berbicara, di agama kita sendiri pun juga diajarkan untuk berbicara dengan lemah lembut terhadap orang. Sekian, bagaimana Pak Ali? Terima kasih. Bu Fitria Ekawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rami atas paparan yang begitu jelas. Mungkin di sini ada sedikit antara penjelasan Bu Rami dengan kenyataan yang di lapangan itu sedikit berbeda. Kalau misalnya kita terapkan itu untuk tingkat SMP atau SMA, mungkin bisa sejalan. Tetapi kalau kita terapkan itu untuk di SD, sebagai contoh, misalnya tadi dikatakan bahwa hukuman itu kalau bisa dikurangi, bisa jadi siswa itu merasa malu ketika diberi hukuman. Nah, terkadang untuk kalau kita lihat ya, jenjang kita pendidikan itu lebih sedikit. Nah, jadi penanam karakter di SD itu lebih banyak, mengerucut terus ke atas, sehingga penanaman karakter di kelas tinggi seperti SMA itu lebih sedikit ketimbang pengetahuan di SD lebih sedikit, dia semakin melebar ke atas, dia semakin banyak. Nah, jika kita tidak memberi hukuman atau konsekuensi, terkadang anak SD itu tidak paham, Bu Rahmi. Sudah berapa kali. Jadi bagaimana caranya anak sekolah dasar itu bisa paham tanpa kita kasih hukuman? Mungkin kalau saya tadi bagaimana dia bisa sadar, itu agak sangat sulit ya. Mohon maaf Bu Rahmi, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menurut saya, mau guru TK, guru PAUD, SD, SMP, SMA, kita sama guru. Mungkin cara mendidik kita yang berbeda dengan kondisi karakter murid yang berbeda. Di usia, menurut saya, kita sebagai guru bukan berarti kita ini sudah mampu atau sudah bisa. Sebenarnya kita harus belajar dengan ilmu-ilmu baru atau belajar tentang hal-hal baru, ataupun kita bisa studi banding dengan sekolah yang lain ataupun di daerah lain.
Kita sebagai guru memang tidak dianjurkan, bahkan kita harus menghindari yaitu pemberian hukuman. Kita bukan sebagai pemberi hukuman, ataupun kita konsekuensi ini sebenarnya membuat murid juga tidak nyaman. Tapi kita sebagai guru diharapkan atau bisa menerapkan pada diri kita sendiri untuk berada di bagian restitusi. Kita tidak mengajarkan anak, misalnya di kelas ada yang terlambat, kita kasih hukuman, atau ada anak yang mencontek, kita kasih hukuman. Tapi tidak, kita panggil dia, kita gali dia sendiri. Kita ajarkan anak bahwa sama, ibu dulu juga pernah menyontek waktu ibu sekolah. Sebenarnya kita sama dengan murid. Sudah duluan kita lakukan malah daripada murid. Tapi kita gali sendiri, keyakinan apa sebenarnya yang sudah dia langgar. Nanti ke depan ada contoh bagaimana cara menghindari untuk pemberian hukuman. Malah untuk pemberian kata jangan saja itu tidak boleh lagi untuk anak. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan terlambat. Jangan apalagi misalnya? Jangan mengganggu teman. Tapi jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Jangan terlambat, bisa kita ganti dengan hadir tepat waktu ke sekolah. Jangan berbicara sewaktu guru menjelaskan, bisa kita ganti dengan mendengar ketika guru memberi penjelasan. Sebenarnya sama tujuan kita, tapi kita ganti bahasanya. Seorang guru memang tidak dianjurkan untuk menjadi pemberi hukuman, karena anak akan merekam. Mungkin kita sendiri juga merekam apa yang guru kasih hukuman kepada kita waktu kita masih SD, sangat merekam. Saya sendiri masih merekam, dan saya juga mengisi di LMS guru penggerak saya, guru mana yang memberi saya hukuman. Saya masih mengingat. Jadi karena kita sudah menjalaninya, kita juga mengurangi. Jangan kasih hukuman ke anak, supaya anak tidak membentuk karakter tersebut. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Kita ada yang guru sebagai pemberi hukuman, ada guru pembuat rasa bersalah, ada guru yang menempatkan dirinya sebagai teman, ada guru yang sebagai pemantau, dan ada guru yang sebagai manajer. Di manakah posisi kita saat ini? Semuanya. Ayo, di manakah posisi kita saat ini sebagai guru? Sudah mengajar? Ayo, di mana posisi saya? Apakah saya sebagai pemberi hukuman kepada anak, atau saya sebagai pembuat merasa bersalah? Artinya pembuat rasa bersalah ini kita menegur anak di depan teman, dia malu. Atau sebagai teman, jika anak sebagai teman, anak akan bergantung kepada guru. Itu tidak mendidik juga, karena dia akan bergantung kalau tidak ada guru. Iya betul Bu Aida, kita menempatkan diri sebagai manajer. Berikut ada penjelasannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat memahami lingkungan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang mendapatkan nilai dan belajar masyarakat. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus menarik yang terlambat hadir di waktu sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di video ini dijelaskan Naren sering terlambat. Jadi ini posisi kita. Bagaimana sih pemberi hukuman untuk anak? Iya Bapak. Sini kamu.
kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli 18 sen, 2 kali. Kenapa saya harus beli 18 kan, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih dari jawab pula. Sekarang, beli 18 sen, 5 kali sekalian. Diam kamu. Cepat. Pergi sana 18 sen. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengambil, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melihat dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Suka ya kalau ibu tegur bapak sekolah. Terus, sekarang ibu mau lagi sekolah dengan ibu absen. Ibu harus berikan apa dong? Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kasar. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi manusia. Memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan berusaha untuk tapi tersebut adalah dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Tapi ibu saya sudah mengangkat saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukan anak yang paling jahat. Kok kenapa sih? Iya, Bu. Saya memang panas banget tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali lainnya lebih cerita lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Nanti jadi ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, tambah sebelum menjaga suasana tak santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas, pas sudah beristirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Inilah kita harus berada di posisi manajer sebagai seorang guru. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Aku saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hari ini dan orang lain terganggu. Apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal di rumah menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan belajar alarm apa kalian? Setelah sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan kakak ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian? Agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk melindungi murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan tekanan-tekanan yang makna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 fungsi kontrol tadi, kira-kira solusi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Video tadi kita kira-kira kita berada di posisi mana? Bu Fitri dari posisi di manajer. Alhamdulillah.
Kita semua sebagai guru terus belajar dan berefleksi untuk menjadi seorang guru yang berada di posisi manajer. Seperti penjelasan di video tadi, tidak mudah untuk berada di posisi manajer siapapun itu. Tapi kita terus belajar menjadikan pendidikan ini yang berpihak pada murid dan untuk memerdekakan anak kita. Karena tujuan kita sama sebenarnya, ingin murid kita menjadi lebih mandiri, mungkin dengan cara kita yang berbeda-beda. Dari paparan saya tadi, ada yang ingin bertanya? Oh iya, Bu Sri Widya Astuti. Terima kasih Bu Rahmi atas penjelasannya tadi. Memang betul yang Ibu Rahmi bilang tadi, kalau keadaan di sekolah memang agak sulit Bu untuk di posisi manajer itu. Betul seperti Ibu Rahmi ya, kita juga perlu belajar seperti murid. Ada satu yang mau saya tanyakan tentang bagaimana ada salah satu murid atau beberapa murid di tempat kita yang susah dan diajarkan dalam adab berbicara Bu. Contohnya suka berbicara yang tidak sopan atau kotor seperti itu. Bagaimana triknya untuk menyelesaikan masalah itu Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Widya Astuti. Itu cara